Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yogi Indri Saputra, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0553393855. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan beberapa perintah dasar command prompt yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Langsung saja, mari kita mulai. Perintah pertama adalah cd atau change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah folder atau directory. Misalnya, jika saya mengetik cd spasi titik titik, saya akan naik satu tingkat dari folder saat ini. Dan jika saya mengetik cd diikuti dengan nama folder, saya akan masuk ke dalam folder tersebut. Selanjutnya, CLS atau clear screen. Sesuai namanya, perintah ini akan membersihkan semua teks yang ada di layar command prompt kita, membuatnya kembali bersih seperti baru dibuka. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang suatu perintah, kita bisa menambahkan slash tanda tanya. Misalnya, CLS slash tanda tanya. Ini akan menampilkan bantuan singkat tentang cara penggunaan perintah CLS. Sama halnya dengan dir. Perintah dir digunakan untuk melihat isi dari sebuah directory. Dengan mengetikkan dir slash tanda tanya, kita bisa melihat banyak sekali opsi atau parameter yang bisa digunakan bersama perintah dir ini. Sekarang, kita masuk ke perintah jaringan. Yang pertama adalah ipconfig. Perintah ini menampilkan informasi dasar tentang konfigurasi IP address di komputer kita, seperti IP versi 4 address, subnet mask, dan default gateway dari koneksi yang sedang aktif. Jika kita butuh informasi yang lebih detail, kita bisa menggunakan ipconfig/al. Selain informasi IP address, perintah ini juga menampilkan MAC address atau alamat fisik perangkat jaringan kita, alamat DNS server, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, dengan menambahkan slash tanda tanya, yaitu ipconfig/tanda tanya, kita bisa melihat daftar lengkap opsi tambahan yang bisa dijalankan bersama perintah ini. Perintah ipconfig/release digunakan untuk melepaskan atau menghapus IP address yang saat ini didapatkan dari server DHCP. Bisa dilihat, setelah perintah ini dijalankan, koneksi internet saya akan terputus karena IP address-nya dilepas. Untuk mendapatkan IP address kembali, kita gunakan perintah ipconfig/renew. Komputer akan meminta IP address baru kepada server DHCP. Setelah proses selesai, IP address Anda akan kembali terkonfigurasi dan koneksi internet pun pulih. Saat kita membuka website, komputer akan menyimpan informasi DNS-nya dalam cache agar akses berikutnya lebih cepat. Perintah ipconfig/displaydns digunakan untuk melihat isi dari DNS cache yang tersimpan di komputer kita saat ini. Terkadang, cache DNS yang sudah lama atau rusak bisa menyebabkan masalah saat membuka website. Untuk mengatasinya, kita bisa membersihkan cache tersebut menggunakan perintah ipconfig/flushdns. Akan muncul pesan sukses jika proses berhasil. Perintah ipconfig/registerdns digunakan untuk memperbarui pendaftaran DNS untuk IP address dan nama komputer secara manual. Perintah ini berguna jika ada masalah resolusi nama atau Anda baru saja menggunakan pengaturan jaringan dan ingin memastikan server DNS diperbarui. Beralih ke perintah ping. Ini adalah perintah yang paling sering digunakan untuk menguji konektivitas ke sebuah host atau website. Misalnya, saya mencoba untuk ping google.com. Balasan reply menunjukkan bahwa koneksi berhasil, beserta waktu tempuh atau latensinya. Perintah netstat atau network statistic akan menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer kita, baik koneksi yang masuk maupun keluar, beserta port yang digunakan dan status koneksinya. Tracer atau traceroute digunakan untuk melacak jalur atau rute yang dilewati paket data dari komputer kita menuju ke tujuan, misalnya google.com. Kita bisa melihat setiap hop atau router yang dilewati paket tersebut di sepanjang perjalanan. Mirip dengan tracer, PathPing juga melacak route, namun dengan analisis lebih mendalam. Setelah melacak jalur, PathPing akan mengirimkan paket selama beberapa saat ke setiap router di setiap
jalur untuk mendeteksi paket loss atau masalah pada paket jaringan. Proses ini memang memakan waktu sedikit lebih lama. Perintah nslookup atau name server lookup digunakan untuk mencari informasi DNS. Jika kita memasukkan nama domain, misalnya google.com, nslookup akan mengembalikan IP address yang terkait dengan domain tersebut. Begitu pula sebaliknya. NetSH atau network shell adalah perintah yang lebih lanjut untuk mengkonfigurasi atau menampilkan status berbagai komponen jaringan, baik lokal maupun remote. Dengan masuk ke shell-nya, kita bisa melakukan banyak pengaturan spesifik yang tidak bisa dilakukan lewat antarmuka grafis biasa. Perintah route digunakan untuk melihat atau memanipulasi tabel routing IP pada komputer. Dengan mengetikkan route print, kita bisa melihat tabel routing yang sedang aktif, yang menentukan kemana paket data akan dikirimkan berdasarkan IP tujuan. Terakhir adalah perintah net. Ini akan memiliki banyak kegunaan untuk mengelola berbagai layanan jaringan, seperti file sharing, printer sharing, dan manajemen user. Contohnya, jika saya mengetik netview, ini akan mencoba menampilkan daftar komputer yang terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Demikianlah praktikum mengenai 20 perintah dasar command prompt pada jaringan komputer. Semoga penjelasan dan demonstrasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.